Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Allahu Akbar. 32 tahun dikubur, jenazah Hafiz Quran tetap utuh. Dalam sebuah acara pengajian di Dawan Subang, Jawa Barat yang digelar tiap Sabtu, Ajangan Oto Ubaidillah khas mengutip sebuah riwayat yang menyatakan bahwa di liang kubur jasad seorang hafiz atau penghafal Al-Quran akan tetap utuh. Mubalik yang diakrab disapa Kang Toto itu mengisahkan pertemuannya dengan Bu Supaedah. Ia adalah anak seorang hafiz Quran yang sekarang ini berprofesi sebagai bidan di sebuah klinik. Pertemuan itu terjadi beberapa waktu lalu saat Kang Toto mengantar anaknya berobat. Dalam pertemuan itu, keduanya berdialog cukup serius. "Pak Ustadz, kira-kira kemana kalau mau mondokin anak?" tanya bidan Supaedah. Kang Toto itu menjawabnya dengan pertanyaan, "Memangnya ibu mau di pesantren daerah mana?" Bidan Supaedah menjawab bahwa ia asli Cirebon dan ingin anaknya bisa masuk pesantren di daerah Cirebon supaya bisa dekat dengan keluarga besarnya. Selain itu, ia pun menegaskan bahwa pesantren yang diinginkannya adalah pesantren tahfidz Al-Quran. Kalau pesantren Al-Quran ada di Kaliwadas Cirebon, pesantrennya uwas saya, almarhum Kiai Nasir. Nama pesantrennya An-Nasr. Ada juga di Ambit, Kecamatan Walet, pesantren milik Kiai Haji Abdul Basit. Pesantren itu dikelola anak-anak dari pesantren Rawamerta, Karawang, jawab Kang Toto. Namun benak Kang Toto sedikit termenung, karena biasanya para orang tua menginginkan anaknya mengikuti dan melanjutkan jejak orang tuanya. Tapi Bu Bidan yang satu ini malah menginginkan anaknya masuk ke pesantren Al-Quran, bukan ke sekolah kesehatan. Kenapa ibu mau masukin anak ke pesantren, enggak dimasukin ke dokteran atau sesuai dengan profesi ibu? Bidan Supaedah kemudian menjawab sebuah kisah nyata yang dialami keluarganya. Suatu hari, karena alasan tertentu, makam ayah Bidan Supaedah yang telah wafat 32 tahun lalu hendak dipindahkan. Proses pemindahannya disaksikan seluruh keluarga. Saat makam dibongkar, semua orang terkejut menyaksikan jasad penghuni makam itu masih utuh sempurna dan tidak hancur. Anak-anak saya bertanya, "Mah, kenapa tubuh kakek tidak hancur? Kok bisa utuh? Apakah dia orang yang terkenal ampuh? Kan kakek sudah meninggal puluhan tahun," ungkap Supaedah menirukan pertanyaan anak-anaknya. Dengan berlinang air mata, Bidan Supaedah kemudian menjawab dengan sejarah sosok kakek yang belum diketahui oleh cucu-cucunya. "Jasad kakek kalian tidak hancur dan masih utuh karena kakek kalian semasa hidupnya adalah seorang hafiz Al-Quran. Kakek kalian seorang kiai pengamal Al-Quran. Sejak saat itu, anak-anak Bidan Supaedah ingin menjadi hafiz Al-Quran dan minta dimasukin ke pondok pesantren supaya bisa seperti kakeknya di kemudian hari." Masya Allah, wallahu a'lam bishawab.